Selanjutnya adalah workshop kewirausahaan. Tadi juga sudah sempat saya singgung. Di pembinaan nanti kami juga akan menjadwalkan workshop-workshop yang bisa kalian ikuti dengan mendatangkan pembicara-pembicara yang langsung merupakan ini ya, entrepreneur yang memang sudah menjalankan usahanya dari sejak dulu lah, ya berpengalaman lah dari PMW, KIBM, BKMV dan lain-lain. Itu nanti kami juga akan mengadakan monitoring dan evaluasi atau istilahnya MONEV. Jadi memang dana yang kalian dapatkan nanti itu statusnya bukan hutang ya, tapi statusnya itu berupa hibah. Jadi tadi Mbak MC tadi bilangnya hadiah, beda ya. Kalau hadiah kalian dapat, mau kalian pakai untuk apapun itu boleh, terserah. Kalian mau beli motor, kalian mau beli cireng buat satu kelurahan itu terserah. Tapi kalau hibah, saat kalian mendapatkan dana, itu dananya dipakai untuk apa? Itu harus ada laporan yang jelas. Karena itu kan uang negara ya. Jadi harus jelas penggunaannya seperti apa. Nah, agar nanti laporan yang kalian buat itu istilahnya bisa memuaskan reviewer ya. Jadi dianggap memang benar dana yang kemarin yang sudah diberikan itu memang digunakan semestinya benar-benar untuk modal usaha. Nah, itu kami juga akan memonitoring dan mengevaluasi laporan kalian. Terus pembinaan yang berikutnya itu adalah pameran atau expo. Jadi nanti kami juga akan membantu usaha kalian untuk bisa dipamerkan gitu ya. Jadi selain nanti kalian juga harus melakukan marketing sendiri dengan cara kalian. Nah, dari pembina nanti juga dari PENS itu juga akan membantu kalian untuk mengikuti pameran atau expo. Di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi ya, itu kami pasti minta slot di Sparkling Surabaya. Mungkin yang asli Surabaya itu sudah tidak asing ya dengan istilah Sparkling Surabaya itu, Surabaya Exhibition. Tiap bulan Mei ya kalau nggak salah, ulang tahunnya Surabaya itu. Jadi kan tiap ada ulang tahun Surabaya, itu pasti ada pameran UKM kan. Nah, itu pamerannya biasanya di Grand City. Nah, itu kami juga akan menyediakan slot untuk kalian bisa memamerkan produk kalian di sana. Harapannya nanti bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak lagi, lebih dikenal lagi. Terus ini ada beberapa kompetisi kewirausahaan yang bisa kalian ikuti. Dan ini adalah nama berdasarkan tahun kemarin ya. Untuk tahun ini masih belum ada pengumuman, tapi biasanya ya tidak jauh dari ini. Yang pertama itu adalah PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha. Ini adalah program kewirausahaan, pendanaan kewirausahaan di lokal PENS ya. Seleksinya seleksi internal, jadi nanti yang menyeleksi ya tim-tim pembina kewirausahaan. Terus satu tim itu terdiri dari 3-15 orang. Dananya itu 5-15 juta. Saya lupa memasukkan ya. Jadi kalau kalian sudah lihat poster sosialisasinya, itu kalian bisa lihat bahwa pendanaan untuk PMW ini per tim itu adalah 5-15 juta. Lalu skema pendanaan yang kedua itu adalah KIBM atau kompetisi inovasi bisnis mahasiswa. Itu seleksinya diadakan oleh Puspresnas. Puspresnas itu Pusat Prestasi Nasional, unit di bawah Kemdikbud ya. Jadi Kemdikbud punya semacam unit kerja gitu ya, namanya Puspresnas. Nah, ini khusus untuk usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi bukan usaha yang belum pernah berjalan sama sekali ya, tapi usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Satu tim terdiri dari 3-5 orang, dana 5-15 juta. Dan di KIBM ini
dibagi beberapa kategori ya. Ada kategori perguruan tinggi akademik, kategori perguruan tinggi vokasi, dan kategori disabilitas. Jadi untuk mahasiswa PENS itu nanti bisa ikut yang kategori perguruan tinggi vokasi, dan kalau misalnya ada mahasiswa PENS yang punya mahasiswa difabel itu bisa mengikuti kategori disabilitas. Gitu. Terus skema yang ketiga ada PKMV, itu diadakan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi. Jadi ini ada ini lagi ya, di bawahnya Kemdikbud lagi, itu namanya ada Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah ini PENS, mahasiswa PENS bisa ikut ya. Jadi namanya aja PKMV, Program Kewirausahaan Mahasiswa Vokasi. Satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dananya, nah ini yang banyak ya, 10 sampai 40 juta. Kemarin kakak kelas kalian ada yang sampai dapat 34 juta, saya nggak salah ingat ya. Dan ada 20 tim yang dapat. Gitu. Terus ini adalah chart partisipasi mahasiswa PENS untuk ini ya, kompetisi kewirausahaan atau jumlah mahasiswa PENS yang mendapatkan pendanaan kewirausahaan dari tahun ke tahun. Di tahun 2017 itu ada 55 mahasiswa, 2018 ada 81 mahasiswa, 2019 ada 69, jadi ini turun ya. Tapi di tahun 2020 naik lagi dan hampir ini lebih dari 2 kali lipat ya. Ada 160 mahasiswa yang terlibat dalam program kewirausahaan yang didanai oleh itu tadi ya, mendapatkan pendanaan dari Kemdikbud. Sedangkan untuk tahun 2020 itu dari 164 mahasiswa ini terbagi dari ke beberapa tim, di mana 11 tim ini mendapatkan pendanaan PMW dengan dana 5 sampai 15 juta. Lalu 8 tim mendapatkan pendanaan KBIBM 10 sampai 15 juta dan 20 tim mendapatkan pendanaan PKMV dengan dana 20 sampai 23 juta. 20 sampai 35 juta. Jadi ya jumlah uang yang cukup banyak ya. Bukan hanya untuk mahasiswa, bahkan kami dosen-dosen pun itu kadang iri. Pas saya dulu kuliah kok nggak ada ya seperti ini gitu. Dulu kuliah kalau mau usaha ya cari modal sendiri gitu. Sekarang kalian ini bisa dengan mudah proposal mendapatkan pendanaan, dan dananya yang paling penting dananya tidak harus dikembalikan. Jadi bukan utang. Itu. Oke, ini kita langsung aja ya, nanti tanya jawabnya di akhir aja ya, biar bisa lebih cepat. Oke, jadi tadi salah satu program pendanaan yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang namanya Program Mahasiswa Wirausaha atau PMW. Ini adalah program pendanaan, skema pendanaan yang dikelola internal PENS, sehingga nanti seleksinya di tingkat PENS. Kalau yang lain nanti seleksinya tingkat nasional. Jadi yang menyeleksi itu adalah pusat ya, di Kemdikbud langsung. Tapi kalau PMW ini nanti seleksinya di lokal PENS. Syarat pesertanya itu adalah mahasiswa aktif Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Itu ya, udah jelas ya. Dan ini mahasiswa PSDKU juga boleh ikut ya, terbuka untuk mahasiswa PSDKU juga. Terus syarat yang kedua adalah usaha yang diajukan belum pernah mendapatkan dana PMW di tahun sebelumnya. Jadi PMW ini khusus untuk usaha yang belum pernah mendapatkan dana PMW. Tapi kalau misalnya tahun sebelumnya kalian sudah pernah mendapatkan dana lain, itu silahkan diajukan ke PMW. Dan ini boleh untuk usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru
dirintis atau baru ide gitu ya. Jadi nanti di proposal kan nanti bisa terlihat ya, kalau usahanya sudah berjalan ya silahkan nanti dituliskan juga selama ini kalian sudah melakukan apa sih, itu sudah usahanya sudah sampai mana. Terus kalau misalnya masih belum jalan, usahanya masih belum berjalan, nah nanti bisa kalian jelaskan idenya seperti apa gitu. Terus syarat yang ketiga, minimal terdiri dari 3 mahasiswa dan maksimal 5 mahasiswa. Jadi ini tim terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa ya. Bukan minimal 3 sampai 5, tapi tim terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa. Jadi nanti apa tuh namanya, biar kalian bisa berlatih juga untuk bekerja sama dalam tim gitu. Terus harus lintas angkatan. Jadi tidak boleh dalam satu tim misalnya angkatan 2019 semua atau 2020 semua. Gitu ya. Apalagi kalau semuanya satu tim terdiri dari mahasiswa tingkat akhir semua gitu ya. Karena ini kan usaha ini biasanya itu berjalannya itu setahun gitu. Nah kadang kalau di dalam waktu 1 tahun itu, kalau mahasiswa tingkat akhir itu bulan Agustus atau September itu kan sudah wisuda kan, artinya mereka sudah lulus. Nah nanti bagaimana meminta pertanggungjawabannya, sedangkan biasanya pertanggungjawaban itu di bulan-bulan Desember akhir tahun. Jadi harus lintas angkatan ya. Mulai dari mahasiswa, kalau bisa sih mulai dari maba sampai yang paling mahasiswa tingkat akhir itu ada semua gitu. Terus ketua tim tidak boleh mahasiswa tingkat akhir. Jadi sudah sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ketua tim maksimal itu adalah, kalau yang D4 berarti kelas 3, kalau yang D3 berarti yang kelas 2. Jadi tidak boleh mahasiswa tingkat akhir. Terus nih ya, tadi juga sudah saya singgung, total pendanaan untuk PMW ini adalah sampai dengan 15 juta. Jadi silahkan nanti dibuat perencanaan Terus apa saja kategori usaha yang bisa kalian ajukan di PMW ini? Yang pertama itu adalah usaha kuliner. Jelas ya di sini makanan, minuman itu berarti masuk ke usaha kuliner. Terus kedua itu adalah barang dan jasa. Jadi kalau kalian jualan, baik jualan barang gitu ya, mungkin baju, jualan misalnya jualan pernak-pernik gitu, yang istilahnya kalian itu sebagai produsen utamanya, nah itu silahkan. Terus jasa, kalau jasa itu berarti ya ini ya, jasa itu mungkin les-lesan, apa istilah kerennya apa ya, kayak les privat gitu kan, banyak tuh mahasiswa yang ngelesi gitu ya, terus karena ininya banyak, permintaannya banyak, jadi dia ngerekrut teman-temannya, akhirnya kan teman-temannya jadi satu platform dengan dia tuh. Nah itu silakan nanti dijadikan satu usaha. Nah mungkin bisa nanti kalian jadi kayak Zenius atau Ruang Guru kayak gitu kan. Terus jenis kategori berikutnya itu adalah teknologi. Nah ini mungkin yang paling banyak ya nanti relate dengan mahasiswa Maths itu ya teknologi. Teknologi ini biasanya ya ini, kalau misalnya kalian bikin suatu alat terus bisa membantu pekerjaan, atau misalnya kalian punya usaha, lalu usaha itu kalian tambahi dengan teknologi, atau kalian berjualan teknologinya bahkan gitu. Misalnya kayak biasanya kakak kelas kalian itu jualan semacam alat-alat IoT itu loh, yang menyambungkan antara
peralatan yang biasanya manual, terus karena ditambahi dengan IoT, akhirnya jadi otomatis bisa dimonitoring dan bisa dikendalikan dari manapun. Saya seperti itu. Terus kategori berikutnya ada budidaya. Budidaya itu ya kalau misalnya kalian punya peternakan gitu ya, mengajukan usaha di bidang peternakan atau perikanan gitu. Kalau dari kakak kelas kalian kemarin yang banyak itu tambak udang, terus hidroponik, nah itu bisa kalian masukkan ke kategori budidaya. Terus terakhir ini ada industri kreatif. Nah kalau industri kreatif ya yang basisnya kreatif ya. Misalnya kalau dulu ada kakak kelas kalian tuh bikin ini semacam siluet gitu tapi dari kertas digunting-gunting gitu. Jadi bisa kayak lukisan orang tapi dari kertasnya digunting-gunting. Terus mungkin juga bisa kalian bikin ini punya usaha punya hobi gambar vektor misalnya, terus kalian jadi kalau istilahnya itu open commission gitu-gitu kan ya. Nah itu silakan kalian jadikan ide bisnis, mungkin bisa didanai di sini sehingga kalian bisa punya platform sendiri, punya pasar sendiri, dan memunculkan usaha sendiri. Tuh. Terus ini susunan proposal. Nah proposal, panduan, dan contoh-contoh proposal itu bisa kalian download di link yang sudah dibagikan teman-teman BEM ya. Di kalau nggak salah ada juga di ini posternya kan. Gitu. Jadi ini ya bab 1 pendahuluan itu ya berisi latar belakang. Nanti silahkan kalian jelaskan kenapa sih kok bisa muncul ide bisnis ini gitu loh. Apakah karena di daerah kalian itu kebanyakan misalnya orang-orang di daerah kalian, di sekitar rumah kalian itu kebanyakan pengrajin gitu, sehingga kalian ingin mengumpulkan mereka di dalam satu platform, nanti jualannya itu lewat kalian, lewat aplikasi yang kalian buat, misalnya seperti itu. Terus tujuan, jadi ya, jelaskan tujuannya untuk kalian apa, untuk mungkin nanti dari kegiatan PMW ini gitu ya, kalian itu ingin membuat apa sih gitu loh. Tujuan dari usaha kalian nanti itu apa sih setelah kalian mengikuti mendapatkan pendanaan dari PMW. Terus selanjutnya adalah manfaat kegiatan. Jadi jelaskan juga manfaat dari usaha yang kalian buat itu nanti apa, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, maupun manfaat untuk kalian sebagai mahasiswa, manfaat untuk masyarakat di sekitar kalian, dan juga manfaat untuk konsumen kalian, misalnya gitu. Ya sebanyak-banyaknya lah nanti kalian menguraikannya ya. Terus bab 2 itu adalah isinya pengembangan produk. Jadi silahkan nanti kalian tuliskan deskripsi produknya. Jadi jelaskan secara singkat gitu ya. Di situ kalian harus menggambarkan produk yang nanti kalian buat itu seperti apa sih gitu. Jadi ketika orang membaca deskripsi itu dia akan langsung terbayang, oh ini toh yang mau dibuat. Terus pengembangan produk. Jadi jelaskan secara ringkas. Nah, ide dasar, masalah, dan kebutuhan atau alasan kenapa produk yang kalian deskripsikan tadi itu harus dikembangkan gitu loh. Jadi apakah nanti kalian akan mengembangkan pemasarannya? Awalnya itu pemasarannya cuma di sekitar rumah kalian. Nah, dengan adanya tambahan modal, kalian mau memperlebar. Misalnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah kegunaan atau manfaat produk. Jadi ya tadi ya manfaat produk kalian untuk konsumen, untuk kalian juga, dan untuk masyarakat sekitar itu apa. Lalu juga jelaskan keunggulan dan kelemahan produk. Biasanya ini kalian harus membandingkan dengan produk saingan.
Dan ini hanya contoh ya. Jadi harganya itu apa? Dari produk yang kalian usulkan harganya berapa? Kompetitor 1 dan kompetitor 2 berapa? Jadi di sini tidak harus produk kalian lebih unggul ya. Karena nggak mungkin juga kalian membuat produk yang saingan dengan produk yang sudah besar tapi ternyata produk kalian unggul di segala bidang. Gitu kan juga tidak mungkin. Tapi paling tidak kalian harus menjelaskan perbedaan antara produk yang kalian usulkan dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada. Terus bab 3 itu adalah jelaskan potensi pasar. Yang pertama yang harus kalian jelaskan itu adalah target pasar. Target pasar itu harus spesifik. Jadi mulai dari geografisnya di mana, usia konsumennya itu usia berapa sampai berapa, mungkin gendernya juga. Jadi misalnya kan ada yang jualan hijab. Hijab itu kan belum tentu bisa ditawarkan ke semua orang kan, gitu. Kalau misalnya kan jualan hijab yang trendy yang ini ya, hijab kotak yang trendy, square scarf itu, terus yang gambarnya lucu-lucu itu, apakah cocok kalau misalnya kalian tawarkan ke wanita usia 50 tahun ke atas? Nah, mungkin kurang cocok karena itu pangsa pasarnya biasanya ya jilbab-jilbab yang ini ya, lebih praktis, terus lebih mudah dipakai, itu biasanya kan gitu ya, yang inilah untuk ibu-ibu gitu ya. Nah, itu kan pangsa pasarnya beda-beda. Tuh, jadi setiap produk itu pasti punya target spesifik. Bahkan Aqua pun ya, tahu ya, Aqua, minuman botol Aqua itu dulu sebelum targetnya ke seluruh masyarakat seperti ini, dulu itu mereka punya target pasar yang spesifik, yaitu orang-orang kantoran untuk rapat gitu loh. Jadi praktis gitu ya, untuk nyuguh orang yang rapat itu tinggal ngasih air minum kemasan gitu. Jadi tidak perlu membuatkan air atau menyajikannya di gelas gitu, karena nanti harus nyuci gelasnya dan apa sebagainya. Makanya di target pasarnya Aqua dulu itu memang spesifik di situ. Nah, kalian nanti juga harus seperti itu ya. Target pasar yang spesifik itu artinya kalau kalian bisa menuliskan target pasar yang spesifik, itu artinya kalian benar-benar paham dengan produk kalian. Kalau kalian target pasarnya, semua orang bisa pakai produk saya, itu artinya kalian tidak kenal dengan produk kalian sendiri. Jadi silahkan dijelaskan sejelas-jelasnya dan sefokus mungkin, sespesifik mungkin. Terus ya berikutnya adalah pangsa pasar. Jadi kalau target pasar itu siapa konsumennya, tapi kalau pangsa pasar itu seberapa besar pasarnya gitu ya. Di sini ada contoh sederhananya, itu adalah misalnya produknya sepeda listrik. Jadi silahkan dijelaskan ada berapa jumlah penduduk lokal yang berpotensi sebagai pembeli. Jadi misalnya tadi kalian punya ide bisnis bikin les-lesan. Berarti pangsa pasarnya apa? Anak sekolah. Nah, silakan nanti kalian jelaskan. Di Surabaya jumlah anak sekolahnya itu sekian ribu. Artinya itu nanti bisa jadi pangsa pasar saya. Sekian ribu anak tadi itu bisa jadi sasaran target produk saya gitu loh. Jadi pangsa pasarnya harus jelas ya. Tadi target pasarnya harus jelas ya, mulai dari usia, jenis kelamin, terus areanya, geografisnya. Nah, dari situ nanti kalian jelaskan pangsa pasarnya. Dengan target pasar tadi, jumlahnya di area ini berapa sih? Terus berikutnya penetapan biaya produksi dan harga jual produk. Nah, ini nanti silahkan ya, kan kalau kalian mau menjual produk itu kan harus ada hitung-hitungannya. Paling gampang tuh kalau kalian jual makanan, dari bahan-bahannya kan biasa kan kalian hitung. Misalnya bikin cilok, butuh tepung, butuh bumbu-bumbunya, terus butuh
mungkin daging ya untuk kaldunya dan lain sebagainya. Nah itu biayanya berapa? Terus gasnya dan lain sebagainya ya, peralatannya, lalu jasanya atau tenaganya. Nah tenaganya juga harus dihitung. Nah nanti silahkan kalian tulis di situ, susun ininya ya, dari mana kalian bisa mendapatkan harga jual produk, biaya produksi kalian berapa, terus bagaimana caranya kalian menentukan harga jual produknya. Terus berikutnya adalah rencana pemasaran. Nah, ini adalah kalian diminta untuk menceritakan bagaimana kalian nanti memasarkan produk. Dan jangan hanya menulis, nanti kami akan membuat akun Facebook, nanti kami akan membuat akun Instagram. Itu bukan rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah apa yang akan kalian lakukan dengan akun-akun tersebut. Gitu. Karena kalau cuma sekedar bikin terus posting-posting, itu belum tentu kalian melakukan pemasaran yang baik. Gitu. Jadi kalian harus punya strategi. Oh, nanti saya postingnya itu jam berapa ya? Oh, apakah saya perlu bayar endorse untuk artis atau influencer atau bagaimana? Itu silahkan. Terus bab 4 ini rencana kegiatan biasanya ditulis dalam bentuk tabel gitu ya atau chart, mulai dari bulan apa sampai bulan berapa itu apa yang akan kalian lakukan. Ini penting sebagai reminder kalian ya, kalau misalnya kalian sudah menjalankan usaha, itu kegiatan kalian sudah sesuai timeline belum sih? Kalau misalnya belum sesuai timeline, berarti kalian harus menyesuaikan. Terus rencana anggaran biaya, berarti kalian breakdown ya. Biaya yang kalian butuhkan itu apa saja dan berapa. Lalu yang kelima, tim pelaksana. Itu silahkan kalian jelaskan profil masing-masing, biodata gitu ya, dan tugasnya. Jadi misalnya biasanya kan suatu usaha itu kan ada CEO, CTO, marketing, finance, dan lain sebagainya. Nah itu silahkan disebutkan si A ini tugasnya apa, lalu kenapa kok dia dipilih sebagai itu. Jadi misalnya Mbak Sinta tadi ya, dia itu sebagai marketing di usahanya. Nah, kenapa kok Mbak Sinta ini dipilih sebagai marketing? Misal karena dia punya pengalaman pegang akun resminya komunitas apa gitu, sehingga dia sudah punya pengalaman untuk melakukan digital marketing, misalnya seperti itu. Jadi silahkan dijelaskan nanti. Dan ini timelinenya juga